Kita sekarang sedang bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Senyum, yaitu Bapak Henry Choa. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Pak Sabta. Ya, ini beliau ini juga mantan Kabak Humas ini yang sangat dekat dengan para wartawan gitu. Siap. Ah, ah, Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ah, Selama tahun 2023 ini apa yang terjadi di Sijunjung? Adakah bencana Pak? Alhamdulillah sejak awal tahun 2023 kita tidak ada bencana yang sangat berarti ya. Yang ada di kita kemarin ada kebakaran hutan dan lahan karena skopnya tidak besar. Alhamdulillah ini juga pas saat masyarakat melaporkan juga sudah langsung bisa ditangani oleh masyarakat, walaupun teman-teman kita juga sudah segera menindaklanjutinya. Kemudian yang agak lumayan sering di kita itu kebakaran pemukiman ya. Nah, ini cuma kalau secara aturan undang-undang ini masuk dalam kategori musibah yang sering terjadi di kita. Tapi alhamdulillah juga dengan Damkar Satpol PP sudah cepat juga untuk melakukan penanganan. Nah, Iya. Itu masalah bencana itu identiknya penanganannya gimana itu? Apakah Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau gimana tuh? ya, itu bencana itu tadi merupakan sebuah penanganan yang memang idealnya semuanya harus bersama-sama. Istilahnya kalau tagline-nya itu bencana itu urusan bersama. Jadi semuanya harus berikut peran aktif. Pemerintah ya, akademisi ya, swasta ya, masyarakat juga ya. Jadi sebuah negara itu yang bagusnya itu memang masyarakatnya itu juga tanggap terkait dengan bencana. Nah, insya Allah kalau sudah demikian dampak dari yang ditimbulkan oleh bencana yang tidak pernah kita inginkan itu akan lebih minim. Siapa aja yang terkait untuk penanganan bencana itu Pak? Misalkan masalah longsor, banjir, kebakaran dan segala macam bencana lah kan. Ya, sebenarnya seluruhnya. Tapi kalau dari sisi aturan, dia tuh kurang lebih ada 8 klaster istilahnya. 8 klaster yang menangani terkait dengan kebencanaannya. Dari sisi kesehatan itu otomatis dinas kesehatannya. Kemudian dari sisi untuk eh, pencarian pertolongan itu dari Basarnas maupun dari bapak-bapak TNI. Kemudian pendidikan juga ternyata memiliki klaster. Kemudian dari sisi peningkatan ekonomi karena dampak dari bencana tersebut itu berasal dari dinas pertanian, Dakpringkop, juga banyak nanti yang dampak-dampak dari bencana tersebut. Nah, jadi memang semuanya ikut berperan aktif untuk karena bencana ini kan dikelompokkan oleh 3, yaitu pra sebelum bencana itu kesiapsiagaan kita, mitigasi kita. Kemudian pas saat bencana, di situ nanti banyak yang kita turun. Nah, dan nanti juga biasanya ini ada pasca dampak dari bencana tersebut, penanganannya seperti apa, PU-nya, infrastrukturnya, semuanya terkait dengan dampak kalau misalnya kependudukannya, data-data masyarakatnya. Nah, itu semuanya juga terlibat di situ. Perkim LH apabila nanti ada sebuah lokasi yang memang terkena satu perkampungan, tentu akan dilakukan relokasi. Nah, semuanya ikut. Nah, bisa dibilang makanya ya bencana itu urusan bersama, semuanya ikut harus berdampak di situ. Kecamatan yang rawan bencana di mana aja tuh Pak? Kalau di kita yang rawan bencana itu seperti contoh di Sempur Kudus itu termasuk kategori rawan, kemudian dengan longsornya ya, banjirnya, kemudian Tanjung Gadang, kemudian Lubuk Tarok itu termasuk juga sering longsor banjir. Kita Sijunjung, Muaro, Kecamatan Sijunjung ini juga, kemudian Tanjung Gadang, Kamang. Makanya di sini kita memang sangat berharap
berperan aktif karena ada beberapa kewenangan yang kadangkala dampak banjir itu, misalnya contoh banjir, dampaknya itu mungkin karena normalisasi sungai atau bagaimana gitu ya. Nah, ini karena keterbatasan atau kewenangan urusan, memang kita memang berharap ini dari mungkin Balai Sungai ya, Pak ya. Ini untuk bisa juga membantu melalui program normalisasi, nanti bisa difasilitasi oleh dinas PU kita, itu tak. Berarti ada 5 kecamatan yang rawan bencana di Iya. Kabupaten Sijunjung. Ya. Itu tentang penganggaran bencana itu gimana? Jadinya terkait dengan penganggaran itu kan sudah juga berada pada OPD teknis tadi ya, OPD teknis. Jadi nanti dari OPD teknis dia karena sudah mengetahui beberapa daerah-daerah lokasi yang memiliki resiko rawan bencana tersebut, biasanya OPD teknis juga sudah mengalokasikan ya. Sebenarnya di Kupitan itu di apanya yang agak lumayan juga, cuma ada juga banjir, cuma itu bisa dibilang agak tidak inilah ya. Kemudian di Pamuatan itu sering biasanya angin, itu cuaca ekstrim kalau masuk dalam kategorinya. Kemudian nanti dari anggaran tadi sebenarnya bisa juga melalui dana nagari atau dana desa. Nah, nanti kita coba bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Kita coba nanti bagaimana nagari nagari tersebut memiliki potensi rawan bencana, sudah juga bisa menganggarkan sesuai dengan kapasitasnya lah, karena ternyata itu juga diatur di Permendesnya. Itu dah. Oke, terima kasih Pak Kawan. Siap, thank you, salam tangguh.